Halo kawanku semua. Jika kalian pecinta cerita horor, cerita misteri, cerita kriminal, tidak salah lagi kalian tonton channel ini. Saya akan menceritakan cerita-cerita horor dan cerita menarik lainnya 3 kali seminggu. Dukung terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih semua. Hong Kong bukan hanya negara yang menarik dan banyak orang pingin mengunjunginya. Negara yang terkenal dengan sebutan negeri beton ini selain terkenal dengan makanan dan tempat-tempat wisata yang indah dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Hong Kong juga menyimpan banyak cerita kelam pembunuhan dan cerita horor di dalamnya. Kali ini saya memilih untuk membahas 6 kasus paling brutal yang pernah mengguncang Hong Kong. Menurut berita yang dilansir oleh South China Morning Post, ada 6 kasus pembunuhan paling brutal dan tidak akan pernah terlupakan sepanjang tahun 1980 hingga tahun 2018 yang sempat mengejutkan dan menghebohkan masyarakat Hong Kong. 1. Charles Killer tahun 1982. Lam Kor Wan usia 27 tahun, seorang sopir taksi malam, membunuh 4 wanita dalam serangkaian pembunuhan brutal. Lam, yang berasal dari keluarga disfungsional dan kecanduan pornografi, mencekik pelanggan taksinya sampai mati dengan kabel listrik. Membawa pulang tubuh dan memotong-motongnya, kemudian memotret dan merekam setiap bagian tubuh korban dengan kamera film. Setelah selesai mengambil gambar yang sesuai, Lam membuang bagian tubuh lainnya dan menyimpan bagian organ vital dan organ penting korban dalam guci berisi cairan pengawet. Lam berbagi kamar dengan saudara lelakinya, yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Lam bisa memotong korbannya di rumah pada siang hari tanpa diketahui keluarga dekatnya yang bekerja dari pagi hingga malam, sedangkan dia bekerja pada malam hari. Awalnya, pihak berwenang menahan semua anggota keluarga Lam. Polisi percaya bahwa tidak mungkin bagi Lam untuk membunuh orang sebanyak dan mengerikan seperti yang dia lakukan seorang diri. Namun, karena keluarga Lam tidak dinyatakan bersalah, pihak berwenang kemudian membebaskan mereka. Sebelum penangkapan Lam, para media Hong Kong menyebut pembunuh berantai yang dicari polisi dijuluki pembunuh di malam hujan. Karena para korban diculik, dibawa pergi, dan dibunuh larut malam saat cuaca buruk. Namun, setelah Lam ditangkap, hasil penemuan barang bukti pembunuhan membuat pria muda yang memiliki masalah kepribadian itu dijuluki dengan pembunuh Gucci atau Charles Killer. Lam dijatuhi hukuman mati oleh hakim di pengadilan setelah tidak menunjukkan penyesalan selama persidangan. Namun, karena hukuman mati kemudian dicabut, Lam terpaksa tetap berada di penjara sampai kematiannya. Cerita kasus Lam yang menghebohkan publik kemudian dibuat film yang dibintangi oleh Simon Yam, yang berjudul Dr. Lam tahun 1992. 2. Braemar Hill Murder tahun 1985. Pada tanggal 20 April tahun 1985 di Hong Kong terjadi pembunuhan tepatnya di Braemar Hill. Kenneth MC Bright berumur 17 tahun dan Nicola Mears berumur 18 tahun adalah remaja Inggris yang dibunuh secara brutal oleh sekelompok preman di area Braemar Hill. Tubuh MC Bright ditemukan terikat. Ada bekas luka pemukulan di tubuhnya, tanda pencekikan di lehernya, dan lebih dari 100 luka. Sedangkan tubuh Mears ditemukan setengah telanjang, dengan rahang hancur dan bola mata kiri menonjol dari rongganya. Selain itu, otopsi di rumah sakit mengungkapkan bahwa Mears telah diperkosa sebelum kematiannya. Keesokan harinya mereka ditemukan oleh seorang pelari. Pertama pelari tersebut mengira keduanya sedang berjemur, karena gadis itu hampir telanjang. Setelah dilihat secara dekat dan teliti, remaja tersebut sudah terbujur kaku. Pelari tersebut kemudian melaporkan penemuannya kepada pihak yang berwenang. Pada hari penyerangan, pasangan tersebut memutuskan untuk berjalan-jalan di pedesaan Braemar Hill, bagian dari Tai Tam Country Park pada sore hari,
yang terletak di dekat kediaman MC Bright di Braemar Hill Mansions. Mereka duduk di jalur terpencil dan sepi di lereng bukit, mereka belajar untuk ujian level A. Dan pada hari yang sama, sekelompok 5 gangster lokal, Pang Sun Ye usia 24 tahun, Tam Se Fun usia 20 tahun, Chiu Wai Men usia 25 tahun, Cheng Yao Hang usia 17 tahun, dan Won Sam Lung usia 16 tahun berada di area tersebut. Menurut pengakuan Won, Pang adalah pemimpin kelompok itu, dan Pang menyarankan mereka mencuri kabel dari stasiun udara milik pemerintah di gunung untuk mendapatkan uang tambahan. Karena beberapa kali gagal mencuri kabel, kelompok itu kesal. Kemudian kelompok itu melihat MC Bright dan Myers. Dan mereka memutuskan untuk bersenang-senang. Mereka berpikir MC Bright dan Myers adalah orang kaya karena mereka orang Eropa. Pang menyuruh mereka untuk merampok pasangan itu. Sayangnya MC Bright dan Myers bilang mereka hanya memiliki $1, tapi para gangster tidak mempercayai pasangan itu. Karena sakit hati tujuannya tak tercapai, kelompok itu menyerang 2 remaja tersebut hingga meninggal. Beberapa bulan kemudian, 5 pelaku penyiksaan dan pembunuhan keji ini baru bisa ditangkap. Setelah keluarga korban yang merupakan ekspatriat ternama mengadakan jumpa pers dan meminta polisi melakukan sayembara dengan hadiah uang. Kisah kasus pembunuhan ini diangkat ke dalam film Suburb Murder pada tahun 1992. Sementara itu, upaya para pembunuh untuk memohon pengampunan atau amnesti dibuat menjadi film berjudul From the Queen to the Chief Executive tahun 2001 yang dengan latar belakang penyerahan kedaulatan Inggris ke Cina di Hong Kong. Untuk cerita lengkapnya kasus ini saya akan membahasnya di video berikutnya. 3. The Hello Kitty Murder tahun 1999. The Hello Kitty Murder adalah kasus pembunuhan tahun 1999. Dengan korban Fan Men Yi usia 23 tahun. Pekerja klub malam yang diculik dan disiksa oleh 3 pria, Chan Men Lok usia 34 tahun, Leng Sing Cho usia 27 tahun dan Leng Wai Lun usia 21 tahun. Fan telah diculik dan disekap di salah satu flat apartemen di Sim Sa Sui. Korban disiksa dengan keji selama 1 bulan. Kulit badannya disulut dengan lelehan panas dari sedotan, kemudian digantung dengan kawat, kepalanya dihantam dengan balok kayu dan pipa besi. Korban dipaksa minum urin 3 pelaku dan dipaksa makan kotoran pacar salah satu pelaku. Karena kehabisan tenaga dan disiksa setiap hari selama sebulan, korban menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pertengahan April tahun 1999. Tidak sampai di situ, korban dimutilasi dengan gergaji dan direbus oleh para pelaku untuk menghilangkan jejak. Para pelaku memasukkan kepala dan beberapa bagian tubuh korban ke dalam boneka Hello Kitty berbentuk putri duyung yang besar. Dan membuang sebagian tubuh korban ke tempat sampah. Ada juga beberapa bagian tubuh yang disimpan di dalam plastik sebagai souvenir. Berita pembunuhan mengerikan Fan dengan cepat menjadi berita utama di media lokal dan internasional ketika pihak berwenang dapat menemukan potongan tubuh korban dan menangkap 3 pelakunya. Kasus Fan Men Yi ini akhirnya dijadikan 2 film sekaligus yang berjudul Human Pork Chop dan There Is a Secret in My Soup. Yang keduanya diproduksi pada tahun 2001. Sementara itu, pada 2001 gedung apartemen tempat kejadian itu dibongkar. Pada September tahun 2012, bangunan tersebut dihancurkan dan dibangun kembali sebagai hotel. Buat kalian yang ingin dengar cerita lengkapnya, tonton video saya sebelumnya. 4. The Milkshake Murder tahun 2003. The Milkshake Murder juga dikenal sebagai kasus pembunuhan Nancy Ann Kissel. Dilakukan oleh Nancy dengan suaminya sendiri, Robert Peter Kissel 40 tahun, seorang bankir investasi, sebagai korban. Nancy dianggap sebagai pembunuh milkshake karena dia dituduh melumpuhkan suaminya dengan milkshake stroberi yang dicampur dengan obat penenang. Kemudian memukuli kepalanya sampai mati. Membungkus tubuh korban dengan karpet, dan menyimpannya di gudang apartemen mereka pada tanggal 2 November tahun 2003.
Kasus Nancy hampir setara dengan pembunuhan Braemar Hill sebagai pembunuhan paling tinggi dari seorang ekspatriat dalam sejarah Hong Kong. Oleh karena itu persidangan diadakan secara tertutup, dan beritanya diikuti oleh media secara ketat. Pada tahun 2005, Nancy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di sisi lain, Nancy menolak untuk menerima hukuman. Dia mengklaim bahwa dirinya melakukan kejahatan karena terpaksa. Nancy mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan suaminya. Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi, diketahui Robert sedang dalam proses menceraikan Nancy karena ketahuan selingkuh. Pada bulan Februari tahun 2010, permintaan banding Nancy dikabulkan. Namun Nancy dinyatakan bersalah atas pembunuhan suaminya di pengadilan ulang yang dimulai pada tanggal 12 Januari tahun 2011 dan selesai pada tanggal 25 Maret tahun 2011, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup kembali. Di penjara pusat Tai Lam khusus wanita. Cerita lengkapnya saya akan bahas di video-video berikutnya. 5. Rurik Jatting tahun 2014. Kasus Rurik Jatting adalah kasus pembunuhan Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih, dua warga negara Indonesia, yang disiksa dan dimutilasi pada bulan November tahun 2014, di sebuah apartemen mewah dengan satu kamar tidur di kawasan Wan Chai. Pembunuhan yang dilakukan oleh Rurik Juscaton Jatting diketahui polisi setelah yang bersangkutan yang sedang dalam keadaan mabuk menelepon polisi sebanyak 3 kali untuk melaporkan adanya hal ganjil di apartemennya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan barang bukti di flat Jatting, termasuk pisau 12 inci, mainan seks, dan kokain. Seneng Mujiasih, sementara itu, ditemukan telanjang di lantai dengan luka tusuk di leher dan bokongnya. Seneng masih hidup ketika polisi tiba. Tak lama kemudian, dia dinyatakan meninggal. Jatting, yang berbicara dengan omong kosong, segera ditangkap. Tubuh korban kedua yang terpotong-potong ditemukan dalam koper hitam besar di balkon apartemen. 8 jam setelah penangkapan Jatting, korban dalam posisi pergelangan tangan dan kaki diikat dengan tali dan dibalut handuk. Mayat itu sudah membusuk. Jenazah tersebut diidentifikasi sebagai Sumarti Ningsih. Hasil penyelidikan polisi ditemukan sekitar 2.000 gambar di ponsel Jatting. Foto-foto ini menunjukkan kecenderungan sadomasokis Jatting. Dia juga telah mengambil foto dirinya sendiri dengan bagian tubuh yang berbeda, termasuk organ kelamin dan kepala Ningsih yang terpenggal. Serta ada rekaman video saat dia mencoba membunuh salah satu korbannya. Jatting dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan sekaligus, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan Tinggi Hong Kong menolak pengajuan bandingnya. Saya akan bahas cerita lengkapnya di video berikutnya. 6. The Parent Killer tahun 2015. Glory Chow dan Mun Siu, sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, dibunuh oleh putra bungsu mereka Henry Chow 28 tahun dan rekannya Angus Si, 35 tahun, dalam kasus The Parent Killer. Sebelum kasus itu terkuak kebenarannya, Chow pura-pura bersedih atas kehilangan kedua orang tuanya, dan pergi ke kantor polisi dengan kakaknya untuk membuat laporan orang tuanya hilang. Chow membunuh kedua orang tuanya dengan memukuli dan memotong-motong tubuh mereka, menggarami, memasak, serta memanggang, dan menyimpan bagian tubuh yang sudah dimasak, seperti daging babi panggang ke dalam lemari es. Rincian mengerikan dari kasus pembunuhan ini mengejutkan publik, menghasilkan liputan luas dan menjadi berita utama di media Hong Kong. Chow dinyatakan bersalah atas pembunuhan ganda dan dijatuhi hukuman penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi Michael Stuart Moore pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Si dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan dibebaskan. Itulah tadi 6 kasus pembunuhan paling brutal yang sempat mengguncang Hong Kong. Sampai jumpa di video-video berikutnya.